dan penebus kami. Baik saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan tema 10 tekad rohani meraih sukses part yang ke-9 yang tetap dibawakan oleh Pastor Dr. Timothy Roy Kasiko. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Handi, host kita. Para kekasih, kita akan masuk dalam doa. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya Bapa yang baik, pada kesempatan yang istimewa ini, kembali Tuhan setelah 2 minggu kami berpisah, maka kami kembali di hadirat Tuhan untuk kami boleh menerima setiap perkataan Tuhan yang berubah dengan ajaib menjadi segala kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, kebahagiaan, kesembuhan, pembukaan jalan, dan mujizat-mujizat yang lain dalam hidup-hidup kami semuanya. Berkati kami semua para hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan, kiranya kami boleh berkenan pulang dan selesai dari Zoom meeting ini dengan menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Perubahan-perubahan yang dahsyat dan signifikan terjadi dalam tiap pribadi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita kembali pada bagian yang ke-9. Dan hari ini sisa 62 hari di dalam tahun ini, saudara. Ya, serasa tidak terasa kita sudah mendekati pada Natal dan tutup tahun ya. Dan saya percaya, saudara, ini adalah merupakan saat yang terakhir. Ada 2 bulan yang terakhir, November dan Desember dalam tahun ini. Marilah kita mohon supaya anugerah Tuhan yang luar biasa boleh terjadi bagi kita. Saudara, kita tahu bahwa pada menjelang akhir tahun, menjelang tutup buku, maka perusahaan-perusahaan, toko-toko, dept store, dan ya semua grosir-grosir, semua banting harga atau memberikan tawaran yang menarik, saudara. Ya, diskonnya banyak, kemudian dapat kupon untuk mendapatkan ditukar di toko sebagai hadiah Natal, hadiah tahun baru. Ya, saudara, semua bersaing. Kenapa? Karena mereka tahu nanti tahun depan mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi, apakah harga-harga akan naik, dan mereka tidak bisa membeli lagi, kulaan lagi, tidak bisa menjual lagi dengan omset yang sama dengan tahun ini. Itu sebab tahun depan itu urusan tahun depan, itu pikiran semua pedagang. Hari ini kita mau dapat untung sebanyak-banyaknya. Kita habisin semua stok kita di dalam gudang, supaya kita bisa mendapat untung yang besar. Saudara, karyawan dipacu kerja keras dengan iming-iming diberangkatkan kemana untuk holiday pada akhir tahun. Betul apa tidak? Saudara, akhir tahun adalah saat di mana orang berusaha lebih untung. Saudara, kelihatannya dia jual lebih murah, rugi. Tidak, tapi dia sebetulnya mengambil untung yang besar. Nah, saudara, kita bagaimana? Kita ini seringkali tidak tertantang untuk menyelesaikan 1 tahun di dalam keuntungan yang besar. Saudara, ya sudahlah, saya pasrah sama Tuhan kok. Saya kan anak Tuhan yang setia dan yang baik, gak nuntut macam-macam kepada Tuhan. Bukan demikian para kekasih. Kita harus tahu bahwa setiap hari itu berharga di mata Tuhan. Juga berharga di mata saya, berharga di mata saudara. Jadi Tuhan ingin supaya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita boleh mendapatkan lebih banyak hal jasmani dan rohani di dalam hidup kita. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Jadi saya memacu dan memicu saudara pada sisa sekitar 60 hari terakhir di dalam tahun ini. Marilah kita mempersembahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Cari wajah Tuhan, supaya kita boleh mendapat hati Tuhan jatuh pada kita. Supaya kita boleh mendapatkan pada akhir tahun ini, saudara, November, Desember ini, kita boleh menerima lebih banyak keuntungan dan keberuntungan
untuk kita memasuki tahun antah berantah pada tahun yang akan datang. Ya, di Indonesia kita menyebutnya tahun pemilu. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, perhatikan baik-baik. Apa maksud Tuhan dengan 10 tekad rohani untuk meraih sukses? Para hamba-hamba Tuhan yang tidak berbisnis bisa meraih sukses dengan apa? Dengan lebih banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan masuk dalam pelayanannya. Semua kesuksesan diukur dari pertambahan. Itu sebab saya menekankan dalam pelajaran ini supaya kita boleh mendapatkan pertambahan-pertambahan. Tolong ulangi kata-kata saya. Angkat tangan kanan saudara, tangan kiri taruh di jantung. Mari katakan, Tuhan Yesus, hamba inginkan di akhir tahun ini Engkau memberi kepada hamba pertambahan-pertambahan yang positif, mengejutkan, dan indah sekali. Hamba percaya di dalam Zoom meeting ini, Bible study ini, hamba pasti mendapatkannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin kita memperhatikan, mohon dibaca di rumah, ayat emas kita dari Yosua 1, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara, saya akan menutup bagian 2 ini, saya adalah anak Tuhan. Ya saudara, jadi jangan sampai saya dan saudara tidak punya bukti bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya saudara, ada bukti yang harus nyata. Bukan di KTP buktinya, tapi dalam hidup sehari-hari kita. Saudara, nah saya akan mengakhiri tekad nomor 2 ini. Ada 2 janji bagi anak Tuhan. Saya rasa ini sangat penting bagi setiap kita semua, baik hamba Tuhan full-timer, part-timer, jemaat biasa. Ya, saya yakin 2 janji ini harus kita pegang. Ya, saudara, yang pertama terdapat dalam Ulangan 26 ayat yang ke-19. Mohon seorang saudara suka baca sekali lagi buat kita. Ulangan 26 ayat yang ke-19. Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih, sudah tentu tidak ada seorang pun menolak. Amin. Tidak semua sangat mengharap. Tuhan, saya pegang perjanjianmu. Sudah cukup sampai di situ aja kalimatnya. Jangan diembel-embeli. Tuhan, saya pegang perjanjianmu. Tetapi, nah ini ada embel-embelnya. Tetapi saya tidak punya modal. Tetapi saya sudah tua. Tetapi saya masih terlalu muda. Tetapi saya kurang pendidikan. Gak boleh diembel-embeli. Semua katakan, Tuhan, saya pegang perjanjianmu. Ya dan amin. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, seringkali saya dan Anda itu memegang perjanjian Tuhan dengan embel-embel. Maksud kita supaya Tuhan makin belas kasihan. Makin sayang sama kita. Justru salah. Di mata Tuhan kita justru menunjukkan kurang percaya. Kalau kita betul-betul percaya pada firman-Nya, ya itu saja. Firman ansih, hanya itu saja. Maka saya dan saudara akan mengalami perbuatan Allah yang kontan, yang cash akan terjadi dalam hidup kita semuanya, ya. Para kekasih, terpuji, ternama, terhormat, ya. Kiranya saudara bukan mencita-citakan tapi saudara beriman, ya. Sekarang aku dihina, sekarang aku direndahin, tapi tidak. Tuhan akan mengubah riwayat hidupku, akan dirubah sama sekali, ya. Itu sebab saya dan Anda memiliki juru selamat dan penebus yang luar biasa, yang mampu dalam tempo yang singkat menyediakan apapun untuk memenuhi Ulangan 26 ayat 19. Ya, semua katakan Ulangan 26 ayat 19. Ya, saya melihat dari sini masih banyak yang diem aja.
Ya, ayo. Ulangan 26 ayat 19. Ulangan 26 ayat 19. Saya yakin itu terjadi pada saya. Amin, ya. Nah, sekarang ayat yang kedua, janji yang kedua apa? Terdapat dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Mari seorang saudara tolong membacakan Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Murti. Ya saudara, di sini kita membaca, ya saudara, luar biasa. Aku akan memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Coba saudara, ini perjanjian tidak main-main loh saudara. Yang mengatakan, inggih menika ingkang sampun ngendika, yang telah berfirman, itu Allah yang Maha Kuasa. Bayangin saudara, masa nggak percaya? Enggak kok, Pak Gembala saya percaya, Pak Pendeta saya percaya. Tapi, nah itu ada embel-embelnya lagi kan? Saya sudah bilang, orang Kristen tuh nggak usah pakai embel-embel. Saudara dikasih ekor mau nggak? Mau nggak kasih ekor? Kalau mau nanti saya belikan di toko Matahari. Ya saudara, tidak ada seorang pun, tapi saudara seringkali kasih embel-embel. Ya, percaya tapi, ya saya mau maju kepada Tuhan, saya mau setia, tapi nggak boleh pakai embel-embel. Ya, ayo katakan pada samping Anda, tidak boleh pakai embel-embel begitu. Amin. Ya, saya yakin saudara percaya. Nah, kalau saudara yakin, terpuji, ternama, terhormat. Ini sudah 3 ya. Lalu kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan. Saudara bayangin. Dari 3, kemudian ditambah 4, 7. 7 itu angka sempurna. Katakan, pemberian Tuhan buat saya anak-anaknya adalah sempurna. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, itu sebab saya ingin saudara yang sekarang saudara lesu barangkali, saya berharap tidak ada, tapi bila mana ada, ataupun deg-degan, aduh besok bagaimana ya, uang saya sudah hampir habis, besok dituntut bayar uang sekolah, atau membeli gas, atau besok harus bayar listrik, bayar air, bagaimana ya, ayo sekarang. Saya minta saudara harus yakin bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Amin. Juga para hamba-hamba Tuhan macam saya. Kita ini memang hamba Tuhan. Tetapi istimewa. Kita ini adalah anak yang memperhambakan diri kepada Tuhan Allah Bapa kita. Amin. Nah, jadi seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang gembala, ya saudara, itu mempunyai kelebihan. Seorang penginjil, seorang misioneri, pendeta muda, pemimpin jemaat, itu punya kelebihan. 1, dia adalah anak Bapa di sorga. Tetapi anak yang melayani Tuhan. Ya, jadi saudara juga anak. Saya juga anak, walaupun kita namanya hamba Tuhan. Amin. Nah, kita apa? Ciri khas kita yang membedakan dengan anak duniawi apa? Ya, nah ini ciri khas kita yang saya dan Anda harus mengetahuinya. Ya, para kekasih, tolong sebutkan 7 tanda orang yang menjadi anak Tuhan. Yuk, bareng-bareng yuk. Ya, 1 apa? Terpuji. 2 ternama. 3 terhormat. Ya, 4 apa? Kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan. Ya, para kekasih dihafalin ya. Nanti 2 minggu lagi saya kasih pertanyaan. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, ini 2 janji yang Anda dan saya harus miliki di dalam kehidupan kita. Apa kurang? Ya, saudara, tidak. Kita tidak akan kurang, saudara. Ya, iblis selalu membisikin kita dengan roh serakah, roh rakus.
bahwa kamu itu dapatnya cuma sedikit. Kamu harus minta lebih banyak. Kalau Tuhan tidak mampu memberi lebih banyak, aku bisa memberi banyak sama kamu, kata iblis. Ya saudara, itu sebab saya tulis, apa kurang? Gak kurang-kurang. Apa yang Tuhan memberikan pada saudara, menjamin saya, membukai jalan bagi kita orang, gak ada kurangnya. Ya saudara, hari demi hari dia memberikan pemenuhan kebutuhan kita. Sedikit demi sedikit, kadang-kadang banyak sekali, tiba-tiba dia berikan kepada kita. Itu untuk menjadikan apa? Menjadikan kita anak Tuhan. Ya, jadi saya berharap supaya semua saudara yakinkan diri saudara. Ya, para kekasih, dalam kesempatan ini saya akan mendoakan siapa di antara kita yang saat ini sedang dalam keadaan membutuhkan apa saja, keuangan, kesembuhan, kebahagiaan, sukacita, kesuksesan. Membutuhkan juga untuk anak saudara, untuk istri saudara, untuk suami saudara, untuk orang tua saudara. Pendek kata, semua yang membutuhkan. Tolong angkat tangan saudara dan taruh tangan kiri pada jantung. Saya akan berdoa buat saudara. Siap? Saya memberi kesempatan 30 detik untuk saudara berbisik lebih dahulu. Apa yang menjadi keperluan, kekurangan, kebutuhan saudara? Engkau mendengar bisik doa kami. Tua, muda, laki dan wanita. Bahkan engkau lebih tahu, lebih dalam, lebih jelas dari apa yang kami mohon. Kau menghargai semua tangan-tangan yang diacungkan ke atas. Dengan semua permohonan dan keluh kesah yang diucapkan oleh domba-dombamu dan hamba-hambamu. Hamba sekarang akan berdoa buat mereka. Oleh sebab itu para kekasih, Tuhan menjamah tangan-tangan saudara, di mana saudara mengangkat tangan saat ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi kepada saudara, dan tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Apa yang menjadi keberatan karena penyakit, karena keuangan, karena kurang happy di dalam rumah tangga, karena tidak diperhatikan, karena mengalami kehilangan-kehilangan, karena semua jalan buntu dan kemustahilan, karena gangguan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Pada saat ini, aku perintahkan dalam nama Yesus. Semua berseru, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus menyucikan saya. Dan nama Yesus memberikan permintaan saya. Mujizat terjadi ketika saya belajar di dalam Bible study ini. Dalam nama Yesus. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati kita. Para kekasih, saya berharap saudara lega ya, supaya saudara bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik lagi. Para kekasih, mari saya akan mengajak saudara. Di dalam Ulangan 26 ayat 19 tadi kita sudah baca, sekarang kita semua membaca bersama. Ya, mic tidak usah dinyalakan, tetap mute, tetapi kita membaca dengan suara yang nyaring di mana kita berada, di rumah ataupun di MK kita. 1, 2. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Semua katakan luar biasa. Ini menjadi bagian saya. Amin.
Ya, puji Tuhan. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Ya. Saya membagi dua sisi. Sisi yang pertama, saudara ya, ada dua sisi kekudusan daripada anak-anak Tuhan. Ya saudara, paham kebenaran, merdeka dari Satan. Satan itu adalah kepala setan. Ya, bertahan pasti dimuliakan. Jadi ada kunci rahasianya, ya saudara. Kita harus paham kebenaran. Katakan, saya harus paham firman. Sekali lagi ya, semua katakan, saya harus paham firman. Saya harus dimerdekakan dari setan. Saya harus bertahan, pasti dimuliakan. Amin. Jadi saudara, ini loh, seorang anak Tuhan itu harus istimewa dong. Ya, nggak boleh nggak istimewa. Nah, kalau saudara istimewa di hadapan Tuhan, maka Tuhan menjadikan saudara tanda ajaib bagi orang-orang lain. Tetapi kalau kita anak Tuhan ingin mencemplungkan diri kita ingin melibatkan diri kita dengan hidup keduniawian orang-orang dunia, saudara, maka Tuhan tidak berkenan, tidak mau mengakui saya, tidak mau mengakui Anda sebagai anak-anaknya. Kita akan hopeless, kita tidak ada harapan. Ya, kita akan mengalami kegagalan, ya saudara, dan segala macam keberantakan dalam hidup ini. Saudara, nah dari sisi yang pertama Yohanes 8 ayat 32 dan 36, ya berhubung waktu saya ucapkan saja. Dalam ayat yang ke-32, engkau akan mengetahui, engkau akan mengerti tentang kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Ayat 36, bila kamu dimerdekakan, maka kamu akan merdeka dengan sungguh-sungguh. Semua katakan amin. Ya saudara, itu Yohanes 8, 32, 36. Hanya mereka yang mengerti firman. Itu sebab saya mendorong jemaat dan kita semua para hamba-hamba Tuhan mengerti lebih banyak firman. Supaya kemerdekaan lebih banyak. Ya saudara, bayangin kalau kita sudah di negara Indonesia ini, kita sudah memperingati sampai 78 tahun ulang tahun kemerdekaan kita, ya saudara. Tetapi kita melihat sebagian besar belum merdeka. Masih terjajah dengan kemiskinan, kebodohan. Ya saudara, masih terjajah juga dengan fanatisme. Masih terjajah dengan semua kelenek dan ilmu-ilmu gelap. Kita mengatakan secara geopolitik dan secara diplomatik, kita mengatakan aku warga negara Indonesia yang bebas. Diakui di seluruh dunia. Saudara. Nah, tetapi masih kita dijajah. Itu sebab Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus kalau saya tidak suka mendengar firman, saya adalah orang yang dibelenggu. Saya adalah budak jajahan. Kenapa? Karena saya tidak mengerti firman. Tapi begitu saya mendengar firman, saya percaya dan saya mengerti firman, wah hati saya plong. Harusnya saya sedih, harusnya saya putus asa. Tapi tidak, saya punya firman. Jadi saya bebas, saya merdeka. Tuhan sekarang tidak punya uang, no problem. Tuhan akan kasih kerjaan sama saya. Saya akan mendapatkan uang dan saya akan bisa menyimpan uang. Nah, itu iman seorang yang mengerti firman. Ya, saudara, sakit umpamanya. Saya sudah berdoa tapi saya belum disembuhkan. No problem. Aku mempunyai pengertian firman. Tuhan mempunyai waktu. Dalam nama Yesus aku sudah disembuhkan. Dan aku akan berakting seperti orang sehat. Walaupun aku orang sakit. Tetapi aku akan berakting, bertindak seperti orang sehat. Aku nggak mau diliburkan ini, ya. Aku mau cuti, aku mau berhenti dulu. Enggak, aku tetap saja setia kepada Tuhan.
rajin kebaktian di gereja. Aku tetap baca Alkitab. Aku tetap berdoa. Walaupun aku sakit. Nah, saudara, engkau adalah orang yang dimerdekakan. Amin. Itu sebab saya dan saudara harus memiliki ini dalam hidup kita. Bible study yang kita alami setiap 2 minggu sekali ini sangat penting sekali. Supaya mengangkat harkat dan martabat kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kuasa, penuh berkat, dan hadirat dari Bapa selalu menyertai kita. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Roma 8 ayat 18 dan ayat 22. Ya saudara, orang yang bertahan pasti dipermuliakan oleh Tuhan. Mari kita akan buka bersama. Seorang saudara tolong bantu membacakan buat kita semuanya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-22. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 22. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Randy. Para kekasih, kita membaca di sini bahwa semua makhluk itu sedang merintih, mengeluh. Seperti wanita yang ibu yang akan bersalin, saudara. Mereka menantikan pengharapan. Saudara, seorang anak Tuhan, dia harus memiliki selalu pengharapan. Kalau aku saat ini sedang dalam keadaan yang merintih atau dalam keadaan yang sulit, aku yakin pasti ada pembukaan jalan. Karena aku adalah anak Tuhan. Itu sebab kalau nanti mendekati akhir daripada Bible study ini, ya, Ibu Ketua Sinode memimpin kita dalam perjamuan kudus. Saudara, itu cara untuk kita ditabiskan sekali lagi menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Allah. Kita ditabiskan, kita menjadi satu dengan daging dan darah Yesus. Sehingga kita menjadi anak-anak kerajaan sorga. Amin. Nah, jadi kita sangat-sangat penting sekali mengerti firman Tuhan. Ya, para kekasih. Nah, saya ingin mengajak saudara, kalau 2 minggu lalu kita melihat versi karikatur daripada versi komik daripada membelah Laut Merah, maka sekarang kita akan melihat versi dari film dari Musa, The Ten Commandments. Tuhan Allah semesta alam akan melakukan buat kita. Lihatlah tangan Allah yang penuh kuasa. Tuhan mengirim angin dan membelah lautan itu. God opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them. He bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a God. Let us die in battle with a God that lives in shade. Praise God and down into it!
Tuhan telah membuat jalanan dengan memberikan angin, dan mari sekarang kita berangkat. Lalu Firaun berkata, kalau mereka berjalan di sana, kita akan menyusul berjalan di sana. Nah, saudara-saudara, kita telah menyaksikan visualisasi dari mujizat Allah terjadi. Film ini tidak mungkin menyatakan kejadian sesungguhnya. Tapi setidaknya saya dan Anda bisa melihat, ini loh keadaannya. Bagaimana Tuhan pada waktu itu membuat geger. Dan pihak Firaun yang mengejar, melihat bahwa ada jalan juga di bawah laut, mereka mengatakan kita akan kejar. Kalau mereka bisa jalan di sana, kita akan juga jalan di sana. Dan akhirnya Tuhan menggulung mereka dengan air. Dan mereka mati semuanya. Saudara yang kekasih, coba lihat. Itu bangsa 2,5 juta orang, putus asa semua, menjerit. Bahkan mau membunuh Musa. Karena mereka ketika jalan, mereka menghadapi laut. Di belakang tentara Firaun mengejar. Saudara, ketika mereka berseru-seru, Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, kedangkan di atas air. Maka aku akan mengirim angin untuk membelah air. Saudara, baru kali ini ada angin bisa mengalahkan air. Ya, saudara, yaitulah atas perintah dari Tuhan. Dan yang terjadi sangat mengejutkan, sangat ajaib sekali. Mereka melongo dan mereka terperanjat, kagum akan perbuatan Allah. Saudara yang kekasih, saya tadi sudah katakan, kalau malam hari ini saudara mengikuti Zoom meeting ini, dengan sesuatu kegalauan, hati kecil, besok bagaimana, atau saya tidak punya uang, atau anak saya sedang ada masalah, suami atau istri saya sedang sakit dan lain sebagainya. Sekarang serahkan semua pada Tuhan. Malam ini Tuhan akan melakukan keajaiban dan mujizat di dalam kehidupan saudara. Amin. Itu sebab persembahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dia mampu dan dia sangat mampu untuk melakukannya. Kalau saya dan Anda datang kepadanya dengan kerendahan hati, kita adalah anak-anak Tuhan. Saya ingin mengakhiri bab 2, tekad yang kedua, yaitu saya adalah anak Tuhan dengan satu keyakinan, kegagahan. Ayo tangan saudara, saya harus gagah. Begini tangannya, saya harus gagah. Karena saya anak Tuhan. Dan saya percaya perjanjian Tuhan saya bawa pulang demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya akan tutup di sini. Sisi yang kedua dari umat yang kudus atau anak-anak Allah, yaitu sejahtera dan aman. Tadi ya, Yeremia 33 ayat yang ke-6. Saudara, sisi jasmani juga fokus Allah. Jangan anggap Allah hanya memerintah kita untuk perkara rohani saja. Kalau kita melakukan yang dia perintah di bidang rohani, dia mengirim jasmani, keuangan, materi, apa yang kita butuhkan karena dia tahu kita hidup di dalam dunia yang fana. Kita membutuhkan uang untuk beli makanan, pakaian, pendidikan, pengobatan, dan kesenangan kita. Dia tahu semuanya. Saya tanya, tahu apa tidak? Tahu. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara yakinkan diri saudara. Ya, Tuhan ingin memberi berkat-Nya kepada kita pada sisi yang kedua. Tadi sisi yang pertama rohani. Sisi yang kedua ini jasmaniah. Physical, natural, alamiah kita. Ya, sumber daya manusiawi kita. Ya, itu Tuhan juga sangat perhatikan.
Dia akan memberikan kesembuhan, kesehatan, Dia akan memberikan jaminan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, itu semua sisi yang kedua dari sisi yang pertama tadi. Ya, saudara, itu sebab saya ingin supaya kita semua meyakinkan diri kita bahwa bagi Tuhan memberkati anak-anaknya adalah suatu kesukacitaan. Itu bukti Dia cinta kepada kita. Jadi kalau Dia cinta sama kita, please kita mencintai Dia. Sehingga kita bisa ketemu dengan segala perlengkapannya, kita bisa mendapatkan segala jaminannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada 2 MK yang belum mendapat giliran untuk ditanya, ya saudara. Yang pertama adalah MK Elmana Jogja. Ya. Elmana Jogja, saya mohon tolong sebutkan sisi yang pertama. Ada 7 ya, ada 7. Ya. Boleh bergantian, tidak perlu satu orang yang harus selalu menjawab dia, tapi mungkin satu orang kalau dia berhenti tidak bisa selanjutnya dilanjutkan oleh yang lain, no problem. Ya, tolong sebutkan 7. Ya, 7 pada sisi yang pertama ini 7. Apa yang Tuhan janjikan dari 2 ayat? Ya, ayatnya tolong disebutkan. Ulangan pasal berapa? Yeremia pasal berapa? Ya, wah ini gurunya baik sekali. Ujian dibantu. Ya, ayo sebutkan. Silakan. MK Elmana Jogja. Terambil dari Ulangan 26 ayat 19, yaitu terpuji, ternama, dan terhormat. Lalu untuk yang kedua Yeremia 33 ayat 6, yaitu kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan ya. Bagus. Betul ya. Akan mendapat hadiah ya. Tuhan memberkati semuanya ya. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada MK Getsemani Mertoyudan Magelang. Ya. Kita sudah sampai pada tekad keberapa dan sebutkan tekad-tekad yang kita sudah pelajari. Ya. Yang pertama apa, yang kedua apa, ya. Dan sekarang ini juga yang kita masuk ini sekarang tolong disebutkan. MK Getsemani Mertoyudan. Tolong. Siapa? Silakan. Memiliki pikiran Kristus. Nomor 1 itu ya, tekad nomor 1. Ya. Yang komplit ya. Tekad nomor 1 memiliki pikiran Kristus. Tekad nomor 2 menjadi anak Tuhan. Ya, aku adalah anak Tuhan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Betul semuanya. Dan Tuhan memberkati MK Getsemani Mertoyudan. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, apa yang saudara pelajari harus dieling, ya, harus diingat. Jangan sampai lupa. Kalau lupa, coba ya, itu ada baiknya bawa catatan setiap kali dicatat, ya, itu bagus. Nggak bisa komplit, tidak apa-apa. Dari 3 poin yang saya sampaikan, saudara bisa nangkap 1, 2, catat 1 dan 2, ya, nggak apa-apa, itu sudah bagus sekali. Ya saudara, kenapa? Karena mempelajari Alkitab itu rahasianya ada pada pengajarnya. Apakah pengajarnya bisa membuat urut-urutan, kerangka, outlines. Nah, kalau dia bisa membuat dan kemudian yang diajar mencatat, jelas ya, mudah dipelajari, mudah diingat kembali, tidak membutuhkan orang yang pintar, sekolahan, enggak. Ya, itu sebab para kekasih, lain kali semoga saudara bisa membawa catatan, ya, itu penting. Nanti ketika
kita dalam keadaan apapun, lagi nganggur lah, atau terbaring sakit lah, kita membuka catatan kita. Ya, saya percaya mujizat terjadi ketika saudara membaca kembali dan saudara mempercayai apa yang saudara baca. Ya, mempercayai apa yang saudara tulis. Wah, itu hebat sekali. Ya, para kekasih, itulah yang penting. Baik, para kekasih, demikian yang saya sampaikan. Dan saya berharap bagian terakhir ini diperhatikan. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita. Ya saudara, how to save our kids. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita, maksudnya anak-anak yang kecil, masih dalam asuhan kita, juga para preteen, teenagers, ya saudara, remaja, itu masih termasuk anak-anak kita. Ya saudara, sebetulnya secara etikal, secara etik, selama kita masih kita orang tua masih hidup, ya kita menyebut anak-anak. Anak kita ini sudah punya cucu, ya tetap anak kita. Ya saudara. Nah, jadi bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kecil kita? Saudara, yaitu dengan cara kita menyadari kekurangan kita sebagai orang tua. Kita tidak bisa mendidik anak dengan benar sesuai firman kalau kita tidak menyadari bahwa kita penuh kekurangan. Sebab apa? Sebab kita akan mendidik anak itu seperti seorang dosen, profesor, doktor yang mengajari kuliah di ruang kuliah, di kampus. Kenapa? Karena dia merasa di sini ini aku paling pinter. Aku juga namanya guru besar. Bukan guru kecil, tapi guru besar. Nah, itu tidak bisa diterapkan di dalam lingkup keluarga. Satu orang tua baru bisa mendidik anaknya dengan baik kalau dia merasa dia orang tua yang kekurangan. Dia orang tua yang tidak sempurna, yang banyak mengalami kekurangan, kebodohan, kegagalan. Sehingga ketika dia berkomunikasi dengan anaknya, dia merendahkan diri. Dan dia mau supaya anaknya melakukan apa yang dia beritahu. Supaya anaknya tidak mengulangi kesalahan dia sebagai orang tua. Ya saudara, pendidikan yang demikian ini pendidikan yang paling modern. Pendidikan yang kuno adalah, hei nak, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu gak boleh ini, kamu gak boleh. Itu kuno. Pendidikan modern tidak. Pendidikan modern sangat humanis. Dan, nak, dulu papa salah. Ya, sekarang papa ngajarin kamu supaya kamu jangan salah seperti papa. Wah, itu sangat mengena pada si anak. Masuk dalam hati dia. Ya saudara, memang zaman berubah ya saudara. Ilmu pengetahuan berubah juga. Ya, pendekatan manusiawi itu sekarang utama. Ya saudara. Nah, itu sebab saya akan menyampaikan ada dua problem dalam keluarga. Problem ayah. Nah, tadi saya sudah singgung kan? Ayah itu kekurangannya apa? Kurang komunikasi dengan anak-anaknya. Ya maklum, dari pagi dia sampai sore sampai malam baru pulang lagi. Ya, ibu yang ada di rumah. Ya, saudara, ini satu contoh. Dua, kurang bijaksana. Kalau seorang ayah kurang bijaksana, saudara, maka dia tidak menurunkan apa-apa pada si anak. Gak bisa menurunkan apa-apa pun. Tetapi kalau dia seorang ayah yang bijaksana, walaupun dia tidak bisa memberikan uang kepada anaknya, tidak bisa memberi warisan pada anaknya, tetapi dia bisa memberikan nilai-nilai kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Alkitab. Ketiga, kurang menghargai ibu dari anak-anak. Ya, kalau ada kesalahan, pamannya ibu masak terlalu asin, ya, ayah dengan terus terang bicara sama anaknya, ya ginilah ibumu
mamimu itu kalau masak itu selalu asin, ngambilnya air dari laut Samudra Hindia. Nah, ini ayah yang menjatuhkan ibu dari mereka. Mereka siapa? Anak-anak. Ibunya anak-anak dijatuhkan. Ya. Kalau ada sesuatu perbedaan pendapat atau kesalahan pada istri, maka suami tidak boleh mengatakan di depan anak. Ya, harus dirubah. Suami harus mengatakan secara pribadi. Nanti kita lihat juga di pihak kesalahan, problem dari ibu juga. Jadi anak-anak itu hanya melihat ayah dan ibu mereka itu sebagai orang-orang panutan yang nyaris sempurna. Saudara, kenapa? Karena ayah mereka menghargai ibu mereka. Sebaliknya juga, karena ibu mereka menghargai ayah mereka. Menutup kesalahan pasangan, salah satu pasangan. Tidak memperbincangkan di muka anak-anak. Saudara, itu sebab problem dari seorang ayah, dia kurang rendah hati, kurang bijaksana, semaunya, emosional. Ya, saudara, itu sebab ayah-ayah yang ada di dalam Zoom meeting ini harus berubah. Supaya apa? Supaya dengan demikian ayah-ayah ini, ya saudara, ada komunikasi yang baik dengan anak-anak kecil mereka, remaja mereka, ya saudara, dan selalu memutuskan yang bijaksana, ya, mengalah. Sifat seorang ayah adalah mengalah, harus mengalah. Ya, kalian yang makan, papa nggak suka, makan saja, saudara, mengalah, jangan. Semua minggir, papa mau makan. Ya, ini ayah setan nih, ya saudara. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan hal itu. Ya, supaya apa? Supaya kita sesuai dengan Alkitab. Kalau kita sesuai dengan Alkitab, maka Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kemudian saya tutup dengan problem ibu. Problem ibu yaitu terlalu dominan terhadap anak-anaknya. Kok bisa? Ya karena ibu selalu ada di rumah. Ini saya bicara tentang ibu yang tidak bekerja di luar ya. Ya, kebanyakan ibu di Indonesia masih bekerja di dalam rumah. Nah, sehingga ibu dominan. Sepertinya orang tua itu cuma dia aja. Ya, karena suami ada di luar. Dan kedua, tidak menjadi contoh. Karena banyak waktu berkumpul dengan anak-anak ini sepanjang hari. Mereka pulang sekolah ya ketemunya ibu. Ya saudara. Nah jadi ibu dominan. Kadang-kadang keluar kata-kata yang kasar. Kadang-kadang gosipin orang tetangga yang lain. Kalau ada ibu tetangga bertamu ke rumah kita. Lalu ibu kita bicara dengan dia. Wah isinya gosip. Anak-anak pada. Nah, jadi taulah anak-anak bahwa ibunya adalah seorang tukang gosip. Kalau gitu besok aku kalau jadi istri, aku juga mau jadi tukang super gosip. Ya. Nah, itu sebab para kekasih perhatikan. Karena ibu relatif lebih banyak ada di rumah, justru ibu harus selalu menampilkan karakter Kristus. Ya apa tidak? Iya, harus dirubah. Ya, sehingga anak-anak mereka selama katakanlah ibu ada di rumah, mereka ada pulang dari sekolah juga ada di rumah. Mereka itu tahu dengan persis. Wah, ibu mereka luar biasa ya, mulia sekali. Ya, itu penting sekali. Ya, para kekasih. Yang ketiga, sama dengan yang tadi, ibu yang kurang menghargai ayahnya anak-anak. Nah, umpamanya ketika si suami sudah pergi kerja, maka ibu menggosip suaminya sendiri pada anak-anak. Wah, bapakmu itu pancene ya
papi itu memang orangnya kayak begitu kok. Wih, ndaseatos segala macam. Ya, keras kepala segala macam ya. Kalau makan banyak itu, nah, ini umpamanya, saudara. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak ini tercetak pikirannya. Oh, iya ya. Berarti mama lebih baik dari papa. Ibu lebih baik daripada ayah. Saudara, ini membuat satu stigma pada anak. Sama tadi, ayah kurang menghargai ibu mereka. Nah, sehingga anak-anak ini, kalau dua-duanya melakukan, ayah melakukan, ibu mereka melakukan, dua anak ini bingung. Berarti aku tidak punya orang tua yang baik. Dua orang tuaku ini jelek semua. Betul apa tidak? Ya sudah, aku mau jadi diriku sendiri. Jadilah mereka, lalu mereka mau memilih agama mereka sendiri, berdasarkan teman mereka, berdasarkan pacar mereka. Mereka nggak mau nurut pada orang tua mereka, nggak mau contoh orang tua mereka. Karena orang tua mereka punya problem yang besar. Saudara, ini penting sekali. Ya, itu sebab harus ditahan. Suami dan istri yang masih punya anak-anak remaja atau anak-anak kecil harus bisa menahan diri. Tidak secara openly, secara terbuka mengkoreksi, menjatuhkan. Ya. Sebaliknya, katakan sebaliknya, ya, istri dan suami saling menyanjung pasangannya. Roy, kamu besok kalau besar jadi seperti papa, ya, papa itu orangnya baik, rajin bekerja, tanggung jawab, jujur. Oke Roy, jadi kamu harus jadi seperti papa ya. Nah si ibu bilang sama anaknya, Syaini, kamu besok kalau besar kamu harus jadi seperti mama. Mama itu orangnya baik, orangnya itu setia, rajin sekali, hemat, bisa mengatur uang. Ya, papa kalau pergi, papa itu hatinya plong. Karena sepanjang hari mama akan mengatur rumah dengan baik. Keuangan juga tidak pernah tekor. Nah, ini membuat anak-anak tercengang. Wah, hebat ya. Papiku hebat. Ayah hebat. Ibu hebat. Mami hebat. Lalu mereka timbul keinginan. Besok kalau aku menikah, aku mau jadi seperti mereka. Amin, saudara. Dengan demikian kita itu memberikan pelajaran kepada mereka. Saudara, dengan hidup kita sehari-hari. Tahan nafsu. Kalau sedang jengkel sama istri atau sama suami, tahan. Ya, tahan. Ada waktunya di dalam kamar lah. Atau pergi keluar sebentar. Ya, tapi ya jangan di tengah jalan terus amu-amuan di sana ya jangan. Maksudnya pergi keluar sebentar ke rumah makan lah. Atau ke mana, ke toko atau ke mall lah. Ya, untuk apa? Atau ke taman lah. Untuk bicara dengan baik. Bentuklah anak-anak dari sejak kecil. Menghargai ayah mereka dan menghargai ibu mereka. Maka mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh kuat. Dan mereka tidak gampang berubah agama. Mereka tidak gampang untuk beralih kepercayaan. Kenapa? Karena mereka merasa ayahku dan ibuku orang Kristen dahsyat banget. Menyenangkan, rumah ini menjadi sejuk walaupun tidak ada AC-nya. Atau ada AC tapi AC-nya sudah rusak, sudah 3,5 tahun gak diperbaiki. Nah, tetap sejuk. Itu rumah. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin supaya kita semuanya memperhatikan. Jangan hanya rohani kita saja, tetapi juga rohani anak keturunan kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, hamba telah menyampaikan apa isi hatimu, walau sedikit, sehingga kami semua boleh terbuka pikiran dan mata rohani kami. Hati nurani kami tergugah, untuk kami boleh
lebih dekat kepadamu, menghargai firman-Mu, supaya kami boleh menerima perjanjian-perjanjian-Mu. Dua sisi yang dahsyat tadi, dari Ulangan 26 ayat yang ke-19, dari Yeremia 33 ayat yang ke-6, supaya semua perjanjian-Mu itu terjadi kepada kami dan anak keturunan kami. Diberkatilah para hamba-hamba Tuhan yang kekasih. Diberkatilah seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Dan Tuhan akan memberkati dan pulang bersama dengan Anda sekalian. Pulang bersama dengan saudara sekalian. Dengan menerima perjanjian-perjanjian yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya minta izin Bapak Andi langsung pada pengurapan ya, untuk menghemat waktu. Ya, silakan Pastor. Ya. Para kekasih, kita akan ambil minyak urapan kita, dan biarlah firman yang kita terima, kita meterai, kita urapi dengan minyak kepala kita sehingga menjadi satu dengan hidup kita sehari-hari. Bagi yang belum ada, tolong supaya bisa ikut diberikan. Saya berharap memang setiap anak Tuhan punya masing-masing ya, untuk dibawa kemana yang dibutuhkan. Oke, bila sudah, kita akan angkat tangan kanan dengan minyak ini, taruh kembali tangan kiri pada jantung kita, dan mari kita akan berdoa. Saudara, tirukan doa saya. Ya Allah Roh Kudus, pada malam hari ini, setelah menerima firman kebenaran, izinkan dan layakkan hamba untuk mengurapi dahi kepala hamba, supaya minyak yang biasa ini Kau jadikan minyak urapan, sehingga tubuh, jiwa, dan roh hamba Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus. Semua katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Silakan dioles dahi saudara. Dalam nama Yesus, aku diurapi, aku dipulihkan, aku disembuhkan, aku diberkati, aku dikuduskan, aku dilayakkan, aku diproteksi oleh Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, hidupku berguna untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Hidupku berubah menerima perjanjian-perjanjian yang dahsyat dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, semua ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Diberkatilah saudara dan menerima pengurapan Roh Kudus yang dahsyat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya itu terjadi, mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.